Halo internet, kembali lagi dengan gedebuk.org untuk membuat teks muncul di atas sprite. Ini dari pertanyaan salah satu teman kita via Facebook. Dan aku mau tanya bagaimana cara saat sprite menyentuh mouse, maka akan muncul tulisan di atas sprite. Kasus ini bisa dianggap ketika mouse berada di atas sprite apapun, maka akan muncul tulisan di atas sprite atau di atas mouse. Ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Hasil akhir yang kita harapkan kurang lebih seperti ini. Kita punya objek demo platformer. Jika mouse berada di atas objek player, walaupun objek player bergerak, tulisan akan tetap terlihat. Dan berlaku juga untuk jenis objek yang berbeda. Dan pada versi akhir kita bisa membuat tulisan untuk masing-masing objek berbeda. Jadi ini objek platform yang sama persis. Kita bisa set untuk memiliki teks yang berbeda. Oke, kita langsung mulai. Pertama kita buat project baru, dan di sini hanya untuk demo sederhana. Kita perlu buat dua objek. Objek yang pertama kita buat menjadi player. Nantinya kita beri behavior platform. Objek kedua adalah objek lantai. Buat cukup lebar dan kita tambahkan behavior solid. Jika kita play, karakter sprite pemain sudah bisa bergerak, tapi belum ada tooltip, belum ada keterangan teks via kursor. Yang pertama kita lakukan, tambahkan objek input berupa mouse agar kita bisa mengakses objek mouse. Lalu buat teks yang akan kita tampilkan. Saya di sini kita buat teks player yang akan kita tempel di objek pemain. Caranya kita tambahkan behavior pin pada teks dan posisikan sesuai yang kita inginkan. Masuk event sheet, kita buat event baru on start of layout. Di saat layout baru dimulai, pilih teks, pintu objek, pilih objek pemain kita, sehingga teks akan menempel pada sprite pemain. Kurang lebih seperti ini. Berikutnya kita ingin memunculkan tulisan ini hanya saat ada di bawah mouse, ketika pemain bertabrakan dengan mouse. Jadi yang perlu dilakukan, kita perlu menyembunyikan tulisannya. Initial visibility pada tabel property kita buat invisible. Lalu kita buat event baru, cursor is over object. Objek apa? Kita pilih objek pemain. Lalu kita buat text set visible true. Lalu kita ingin membuat event yang berlaku sebaliknya. Jika kursor tidak di atas sprite, ini harusnya teks menjadi visible. Nah, kita perlu buat event yang sebaliknya. Ketika kursor
tidak di atas sprite, teks menjadi invisible. Yang bisa kita lakukan, kita buat else. Else artinya ketika event di atasnya itu nilainya false atau tidak dijalankan, lakukan ini. Yang bisa kita lakukan di sini, kita buat event baru, set visible, visibility invisible. Jadi jika mouse ada di atas objek biru yang kita jadikan pemain, tampilkan tulisan. Jika tidak, sembunyikan tulisan. Kurang lebih seperti ini, dan ini berlaku kalau pemainnya pun sedang bergerak. Oke, ini cara pertama. Cara kedua, kita ingin membuat tulisan menempel pada mouse. Kita bisa disable event di atas. Lalu kita buat teks menempel pada mouse dengan cara membuat event every tick. Ini artinya akan dilakukan setiap saat. Kita buat posisi teks sama dengan posisi mouse. Tapi kita perlu kurangi posisi Y agar teks ada sedikit berada di atas mouse. Oke. Jadi jika kita coba, kita perlu ganti initial visibility menjadi true. Nah, tulisan akan mengikuti mouse. Berikutnya sama dengan seperti sebelumnya, kita jadikan invisible. Lalu kurang lebih sama kita buat jika mouse berada di atas sebuah objek. Misalnya seperti ini. Kita buat teks visible. Sama seperti tadi, kita buat else text visibility-nya invisible. Nah, perbedaannya sekarang tulisan mengikuti mouse. Walaupun tetap bisa mengikuti pemain, tapi sebenarnya tulisan mengikuti mouse, bukan mengikuti player. Cara berikutnya, kita ingin bisa menampilkan teks yang berbeda walaupun objek yang ditunjuk objek yang sama. Jangan lupa kita disable karena ini contoh yang sudah kita bahas. Agar sebuah objek bisa menyimpan informasi custom, misalnya teks atau nyawa musuh atau hal-hal seperti itu, kita bisa manfaatkan fitur instance variable. Instance variable adalah variabel yang menempel pada sebuah objek. Jadi kita buat instance variable baru, kita beri nama teks, ubah
jenisnya menjadi teks. Lalu kita perlu buat beberapa objek sebagai contoh. Nah, kita bisa langsung mengisi instance variable di objek property. Misalnya seperti contoh, kita beri variabel yang berbeda-beda. Lalu kita bisa lihat di sini lantai dasar, lantai 1, lantai 2, dan basement. Kita buat event yang mirip. Strukturnya kurang lebih sama dengan cara kedua. Bedanya adalah kita perlu mengubah teks yang muncul ketika suatu objek ditunjuk. Jadi yang kita bisa lakukan, kita ubah. Sebagai contoh kita pakai sprite hijau, platform tadi. Lalu selain kita set visible, kita perlu set teksnya menjadi sprite2.text. Tulisan seperti ini, kode seperti ini artinya kita mengakses instance variable text dari sprite yang bersangkutan. Jika kita jalankan, ketika di hover, teks yang muncul sudah sesuai dengan teks pada instance variable, tapi tulisannya tertutup oleh objek. Kita bisa tambahkan satu lagi action text move to top. Dengan begitu tulisan akan ada di atas objek. Nah, tapi dengan begini, cara ini objek player kita karena berbeda objek tidak muncul tulisan apapun di situ. Kita bisa buat satu buah else yang kita beri kondisi tambahan, add condition. Kita cek kursor apakah ada di atas objek sprite yang biru, sprite pemain. Kita bisa copy paste event di atas, aksi di atas. Namun kita ubah set teksnya menjadi player. Jadi kurang lebih event ini dibaca jika kursor ada di atas sprite yang hijau, ambil teks yang ada di dalam masing-masing sprite. Tapi jika ada di dalam sprite yang warna biru, ubah teksnya menjadi player. Tapi jika tidak ada di atas objek apapun, tidak perlu tampilkan teks. Jadi ini jika kita jalankan akan menampilkan teks player dan masing-masing objek. Cara ini bisa kita gunakan untuk permainan terutama seperti hidden object atau game point and click atau game-game lain yang membutuhkan interaksi dengan mouse. Jika ada pertanyaan, jangan ragu kirimkan
via email ke kontak@gedebuk.org atau via Facebook, atau kamu bisa langsung komen di YouTube ini. Terima kasih.